cantik, yang ayu-ayu, baik yang berkerudung, berjilbab, maupun yang nggak pakai kerudung. Ada yang tomboy, ada yang pakai topi, ada yang bahkan pakai celana pendek. Memang fansnya Anwar Zahid itu Anwar Zahid. Ya memang orangnya jahat. Jadi fansnya itu mulai semua kalangan, sampai tadi banyak yang cuma pakai celana pendek perempuan. Nggak apa-apa, aman. Aman kan? Terutama untuk para akhwat, karena himbauan dari pemerintah Taiwan, ya tidak boleh pakai cadar, ya tidak usah pakai cadar. Nyatanya yang pakai celana pendek aman. Soalnya gini, rupamu rambut jaji. Kalau di Timur Tengah itu pakai cadar memang cantik-cantik. Kalau nggak ditutupin pakai cadar menimbulkan fitnah yang besar. Misalkan nggak pakai cadar nggak menarik. Kalau bercadar tujuannya biar aman, karena itu dilarang oleh pemerintah Taiwan. Itu kan juga nggak bagus untuk pekerjaan Anda. Juga bisa membahayakan teman-teman yang lain. Maka kalau tadi ada himbauan diganti dengan masker, kalau saya enggak, biar aman, tetap tertutup, ganti helm teropong. Itu kan nggak dilarang sama pemerintah. Betul. Setuju? Ya udah, pokoknya pengen aman, ganti helm teropong. Gelundung-gelundung aman. Dan tidak dilarang. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena keterbatasan waktu, langsung to the point. Sama sekalian, satu ketika ada seorang sahabat menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sahabat ini berkata, ya Rasulullah, saya ini orang bodoh, nggak berilmu. Saya ini sangat sedikit memikirkan akhirat dan terlalu banyak ngurusin dunia. Terlalu sedikit ibadah saya, terlalu banyak maksiat saya. Terlalu banyak kezaliman saya, terlalu sedikit perjuangan saya. Ya kurang lebih gambarannya kayak ya semua yang hadir di sini. Yang namanya semua tanpa terkecuali, termasuk yang ngomong jelas. Mohon petunjuk ya Rasulullah, bagaimana agar saya jadi orang baik dan hidup saya senantiasa diridhai Allah. Pertanyaan diamini. Amin itu kalau doa. Ini pertanyaan kok diamini. Ayu on. Ini seorang sahabat mohon petunjuk dan bertanya kepada Rasulullah, saya yang bodoh, saya yang banyak dosa, kata sahabat tadi, saya yang sedikit ibadah, saya yang sedikit nilai jihadnya, bagaimana agar menjadi orang yang baik dan hidup saya diridhai Allah. Kemudian Rasulullah memberikan petunjuk simple, istafti qalbak, istafti qalbak, istafti qalbak. Kamu minta fatwa pada hatimu, kamu minta fatwa pada hatimu, mintalah petuah pada hatimu. Bagaimana hatimu memberi fatwa, bagaimana hatimu menasihati, ikuti, pasti kamu akan menjadi baik. Karena sesungguhnya hati itu senantiasa berpihak pada kebaikan. Orang itu asal mengikuti hatinya pasti jadi baik. Orang jadi jahat itu karena mengikuti hawa nafsu. Hawa itu keinginan, nafsu itu diri sendiri. Berarti mengikuti keinginan diri sendiri. Yang benar harusnya akan mengikuti keinginan Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Pesannya Rasulullah, kalau ingin jadi orang baik, hidup senantiasa diridhai Allah, tanya pada hatimu, minta fatwa pada hatimu, minta petunjuk pada hatimu. Bagaimana hati berkata, bagaimana hati memberikan fatwa, memberikan petunjuk, ikuti, pasti kita akan jadi baik. Jamaah sekalian, pada dasarnya setiap manusia itu hatinya baik. Hati selalu berpihak pada kebaikan. Sesuatu itu kalau baik, demi Allah, setiap hati manusia mengatakan dan setuju bahwa itu baik. Sebaliknya, sesuatu itu kalau jelek, hati setiap manusia demi Allah setuju dan mengatakan bahwa itu jelek.
Kalau kurang percaya, tolong pertanyaan saya dijawab untuk membuktikan ini. Maling itu ngerti apa enggak kalau yang dilakukan salah? Kurang semangat. Maling itu ngerti apa enggak kalau yang dilakukan salah? Lihat jawabannya kayak pernah ngalamin. Maling itu ngerti kalau yang dilakukan salah, karena yang dikerjakan itu tidak sesuai dengan kata hatinya. Hatinya juga mengatakan bahwa yang dilakukan itu jahat. Maka sering saya sampaikan, tidak ada maling yang ingin mewariskan perbuatannya kepada anak-anaknya. Tidak ada maling ngomongnya anak-anak, nanti gantiin bapak ya nak. Bapak ini keluar masuk penjara udah 9 kali. Kamu nanti harus bisa ngerampok. Tidak ada. Tidak ada. Kabur dari majikan itu baik apa jelek? Ada yang pernah? Nggak hadir. Saya ulang. Maka tadi dihimbau, orang yang kabur itu juga sadar kalau yang dilakukan itu salah dan berbahaya. Maka pasti dia pesennya sama teman-temannya, kamu jangan tiru saya, jangan kabur kayak saya. Terpaksa. Oke, saya ulang. Nah kan karena bilang terpaksa, berarti kan hatinya sendiri mengatakan bahwa itu salah. Pelacur. Pelanggannya pada sorak. Kalau nggak ngerti, begengge. Itu dia ngerti apa enggak kalau yang dilakukan salah? Ngerti bingit. Bukan sekedar ngerti bingit. Karena pelacur itu tahu yang dilakukan salah. Maka tidak ada pelacur yang ingin anak perempuannya jadi pelacur. Nggak ada pelacur ngomongin anak perempuannya, "Duk, besok ngerteni ibunya, Duk. Ibu ini pelacur sukses. Semalam ibu bisa ngandangin burung 25. Nah, kamu nanti jualan krotonya harus lebih laris. Kok kroto? Gak makan manuk. Gak ada. Karena dia sadar yang dilakukan itu jelek. Hatinya juga mengatakan bahwa yang dikerjakan itu salah. Oleh karenanya orang melakukan kejahatan itu pasti nggak ingin diketahui orang lain, pasti sembunyi-sembunyi. Sehingga nggak ada koruptor mengadakan konferensi pers. Masa ada koruptor konferensi pers di syuting semua televisi nasional, terus siaran. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, ketahuilah kenapa proyek ini sampai sekarang masih mangkrak. Ya karena dana dari pemerintah sebenarnya lebih dari cukup, tapi yang dialokasikan cuma 45%. Nah yang 65% kami garap bersama kroni-kroni. Nah, pencuri bilang-bilang nggak ada. Mbak, semalam kehilangan HP mbak. Aku tuh yang ngambil mbak. Sehingga koruptor, penjahat, pencuri itu simbolnya apa? Tikus. Tikus itu melakukan kejahatan kalau nggak ada orang. Kalau nggak ada orang dia kaya-kaya nggak butuh apa-apa. Riwa-riwi, mondar-mandir, seliwar-seliwar kaya nggak butuh apa-apa. Tapi begitu ada kesempatan, nggak ada orang, kabel-kabel diembat. Padahal itu tikus nggak doyan kabel. Copet ini kan kayak gitu tuh. Riwa-riwi ini kadang-kadang mana ini? Dia. Orangnya juga ikut ketawa. Nggak apa-apa, kita nyopet amal kebaikan. Amin Allahumma. Oke, sebaliknya orang yang melakukan kebaikan karena itu cocok dengan kata hatinya, itu malah maunya kepingin diketahui orang lain. Ini pengajian bisa jalan itu karena jasa saya. Kalau nggak ada saya nggak mungkin. Biasanya kayak gitu. Jangan heran kalau ada orang jadi imam sholat jamaah di fase-fasein. Takbir aja wah medeni wong Allahu Akbar. Penyakitnya orang melakukan amal kebaikan itu adalah riya, ujub, sum'ah. Jangan heran kalau ada orang jadi imam wah di fase-fase oh nambahin dilik-dilik kalau tak-tak penyakit orang melakukan amal kebaikan itu adalah pamer. Sehingga Imam Ghazali mengatakan halo hati itu merupakan key position. Ini kerja nang luar negeri kok. Wes gak iso dibaleni angel iki. Posisi kunci penentu baik dan tidaknya manusia. Karenanya
Di hatimu ada cermin, malah ngingeti banser. Banser anggar 5 menit ganti. Setahu saya, kalau presiden lagi sambutan itu yang pengawal di belakang itu kayak patung. Sampai presiden selesai pidato yang nggak ganti-ganti. Saya tak tantang kuat-kuatan sampai aku. Halo? Di dalam hatimu ada cermin. Ketika cermin di hatimu itu engkau bersihkan dengan apa? Dengan berzikir, beristighfar, bersolawat, dengan baca Al-Quran, dengan ibadah-ibadah, dengan amal-amal soleh. Itu untuk membersihkan cermin di hati. Ketika sudah bersih, maka cermin itu akan jadi bening. Semakin dibersihkan, semakin bening, semakin bening, semakin bening, semakin memantulkan cahaya Allah, cemerlang. Kemana mantulnya cahaya tadi? Ke sekujur tubuh. Ketika mantul di mata, karena pantulan cahaya Allah tadi, maka matamu. Ini kan bahasa Indonesia. Siapa ngomong matamu dulu? Terus aku bahasa Indonesia kok. Matamu akan menjadi mata yang baik, mata yang senang melihat keindahan alam ciptaan Allah, diambil ilmu dan hikmahnya. Mata yang senang untuk baca Al-Quran, baca buku, mutalaah kitab, mengkaji kitab. Mata yang senang melek, tidak ngaji ini yang melek betah karena pantulan cahaya tadi. Tapi kalau mata itu tidak kena pantulan cahaya Allah, akan menjadi gelap, sehingga matamu ya gelap. Jadi pakai baca Al-Quran yang belereng, tiga maca kitab yo sepet, tidak melek ngaji gitu yo beri, lihat keindahan alam ciptaan Allah ngeras. Nabi lek nginceng wong adus. Mohon maaf, ini kan lagi musim. Orang baca Al-Quran yang begitu gede, hurufnya besar-besar, Qurannya lebar, tulisannya gede-gede, tapi tidak cetak. Tidak cetak ya, tidak ketak ya. Tidak kelihatan, padahal itu Quran lebar, tulisannya gede-gede, nggak jelas. Sedangkan HP yang begitu kecil, tulisannya renik, cowili-cili. Itu yang WhatsApp, yang BBM, yang Facebook, yang Twitter, yang macam-macam itu kecil-kecil tulisannya, tapi jelas. Sampai udah kasih pengajian aja masih kober chatting, masih kober WhatsApp. Kenapa? Ketika pakai baca Al-Quran kok nggak kelihatan, pakai baca tulisan di HP yang kecil-kecil kok kelihatan? Karena nggak ada pantulan cahaya Allah. Itu mata, bahasa Inggrisnya dinamakan the picture. Meskipun melorot tapi orang ketok. Halo. Tuh yang sebelah sana tuh. Baca Al-Quran ini gak ketok. Tapi ini film Blue. Apa pengalaman? Miyabi koncoku. Ini mata-mata yang error itu mata yang error. Ingat, ada dua mata yang tidak akan pernah tersentuh api neraka. Yang pertama adalah mata yang menangis, mencucurkan air mata karena bertaubat, menyesali dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata yang sering digunakan untuk mencucurkan air matanya, menangisi seluruh kesalahan dan mentaubati dosa-dosanya. Mata itu tidak akan pernah tersentuh api neraka. Yang kedua, mata yang sering dipakai untuk membaca Al-Quran,
melihat keindahan alam ciptaan Allah untuk diambil ilmunya. Mudah-mudahan matamu termasuk mata-mata seperti itu. Amin Allahumma. Amin. Oke, saya lanjut. Ketika cahaya dari cermin hati tadi mantulnya di telinga, maka telinga itu akan menjadi telinga yang indah, telinga yang gemar mendengarkan tausiah, mendengarkan petuah, mendengarkan nasihat, mendengarkan kalam-kalam ilahi dikumandangkan, mendengarkan lantunan-lantunan dan gema sholawat Nabi, mendengar kumandang azan panggilan Allah, menembus telinga pendengarannya, turun ke hatinya dan menggetarkan hatinya. Itu telinga yang luar biasa. Tapi mohon maaf, ketika telinga itu nggak kena pantulan cahaya Allah, telinga itu akan menjadi the kapok and the budek, the tuplet. Ada loh itu, pakai dengerin Al-Quran itu malah kering, denger azan itu malah marah-marah. Ya curakan. Nah ini kalau lagi di Indonesia itu sekarang lagi demam sinetron. Saya itu kalau lagi di kampung-kampung saya sampaikan subhanallah. Pertama sekarang banyak ibu-ibu yang benci sama azan, karena memang sinetron-sinetron yang digemari itu jam tayangnya itu pas bareng dengan masuknya waktu sholat. Ya itu kalau lagi azan asar itu banyak yang benci karena itu waktunya utaran. Ada sinetron judulnya kayak gitu. Subhanallah. Halo. Halo. Bisa dilanjut? Oke. Ketika cahaya itu mantul di tangan, tangan ini akan menjadi tangan yang baik, tangan yang gemar menolong, gemar berirfat, gemar bersedekah, tangan yang gemar membantu, pokoknya manfaat. Tapi kalau nggak kena pantulan cahaya Allah, tangan itu ya suka the neritis. Kita bokong gede aku tuh teblek-teblek aja. Iya semuanya itu kok pengalaman. Bokongmu apa tau tak teblek? Gak enak modelnya. Ketika mantul di kaki, subhanallah, ini udah pada pulang apa dipanggil majikan? Dipanggil majikan, berarti ini kesiangan nih ngajinya. Hah? Oh kesorean. Panitia untuk evaluasi ke depan berarti mulainya agak pagi. Apalagi saya bagian paling belakangan, lumayan karek leso itu. Ya orang ketika di awal itu kan masih kondisinya fresh, masih fit. Nah aku lagi tak lemes kabeh. Ono sing medake luntur bareng. Karek jemburan dikokno aku. Mau si ayu-ayu dikokno ngono-ngono. Matur suwun. Panitia lain kali biar agak longgar waktunya. Nah, kemudian ketika mantul di kaki, maka kaki itu juga akan menjadi kaki yang baik, gemar melangkah ke tempat-tempat kebaikan. Ketika sekujur tubuh ini kena pantulan cahaya Allah, maka tubuh ini akan menjadi tubuh yang baik. Oke, dijak ngaji yo seneng, dijak sholat yo seneng, yo betul-betul dipentingkan meskipun dalam keadaan kerja yang waktu sholat duhurnya misalnya nggak ada, double sama asar dijamak, taksir, kan sudah ada aturannya, wis sering diterangno kan, sudah sering dijelaskan kan, ya disempetin adanya, jangan kok terus, wis adanya sholatnya tuh loh, jangan kayak yang sering saya sampaikan di mana-mana, mau sholat ini diborong, musolli fardhu dhuhri wal asir wal maghribi wal isya'i, oplosan lillahi ta'ala. Itu kan bingung no malaikat. Udah kayak gitu sholatnya nggak kualitas. Allahu Akbar untul-untul jadi tulik-tulik duduk-duduk. Ya karena buru-buru kerja sih untul-untul jadi tulik-tulik duduk-duduk. Untul-untul jadi tulik-tulik duduk-duduk. Bingung no malaikat. Malaikat mau nulis tuh bingung. Ini tak tulis apa? Kok seperti gerakan sholat buku dan kadung dibuka. Malaikatnya nesu kesuwen catet senam. Ringkesnya, hati manusia menentukan baik dan buruknya manusia. Saya kalau ngaji, tolong biar mudah dipahami jamaah sekalian, manusia itu ibarat botol. Apa? Botol apa? Ya pokoknya botol, nggak usah tanya. Botol itu
bahasa Inggrisnya the gendul. Terserah aku sing ceramah aku. The gendul. Botol itu sama. Ora direken. Ngene iki ana sing chattingan. Aku lagi dengerin tausiahnya Pak Anwar. Wong chattingan tapi ngomongnya lagi dengerin aku. Ngono. Ya sing lanang-lanang iki ana sing chattingan karo cewek Hongkong iki. Makanya gajinya nggak sampai rumah dikirim ke Hongkong sana. Woi. Woi. Dengerin aku dong. Susah loh ngedatangin aku. Oke, dengerin. Botol itu bisa sama. Botolnya sama, tapi nilainya berbeda apabila isinya nggak sama. Botol itu apabila isinya air mineral, itu harganya bisa pakai Indonesia saja ya, kita orang Indonesia. Bisa Rp5.000. Kalau isinya air oksigen, harganya bisa Rp10.000. Kalau botol ini isinya comberan, ngomong comberan apa ya, comberan yo raimu kuwi. Peceran ini loh bro, peceran. Ini yang enggak payu, enggak laku. Kalau botol ini diisi susu, aku ngomong susu kudu hadap sana. Takut ada yang tersinggung. Itu harganya bisa Rp20.000. Nah kalau botol itu diisi madu yang bagus, ya harganya bisa ratusan ribu, bisa Rp700.000 sampai Rp1.000.000. Apalagi botol itu diisi minyak wangi bibit yang asli itu, wah itu bisa jutaan harganya. Botolnya sama, tapi harganya bisa berbeda karena isinya yang beda. Manusia juga begitu, sama, bahannya sama. Ente bro, sama Ustadz Darwin Hasibuan, bahannya sama, proses pembuatannya juga sama, melalui departemen perpetingkringan dan perblendingan. Sama. Ora usah dicetak no. Kulitnya bisa sama, dagingnya sama, tulangnya sama, darahnya sama, keringetnya sama. Manusia itu sama-sama kecut. Air seninya, air kencingnya sama-sama pesing, tapi nilainya bisa berbeda. Mohon maaf, saya Anwar Zahid dengan beliau Pak Insinyur Haji Joko Widodo, presiden kita yang sekarang, presiden Republik Indonesia, sama manusianya, makan sama nasinya, minum sama airnya, tapi beda. Kalau Pak Presiden kemana-mana yang ngawal pas pampres, kalau saya yang ngawal banser. Subhanallah. Loh, itu saya. Nek kayak gini sih ngapal sopo. Padahal sama-sama manusianya. Gitu loh. Saya sering sampaikan kalau Pak Presiden sakit dikit aja masuk Trans TV. Kalau saya sakit parah ya Trans Tanah. Sama-sama trannya tapi beda. Botol digendul itu kalau isinya minyak wangi. Isinya minyak wangi. Sewaktu-waktu bocor dia bau harum karena isinya minyak wangi. Orang juga gitu. Kalau hatinya merek minyak wangi, bocor lewat ucapan wangi, nyenengin orang. Bocor lewat perbuatan, jadi perilaku juga harum, bermanfaat, nyenengin orang, ngangenin modelnya. Kayak aku. Enggak. Tapi mohon maaf, apa? Ngemes. Oh, kayak tugas gue bagian kamu enak. Pagi yang ngemis. Pak Kiai, mohon jam 15:10. Iki saya jam 1. Mic-nya dimplok. Jam 1, Pak. Penggalangan dana. Ngemis. Karong. Karuan. Aku sing ngemis. Wani piro ya. Ya sebentar di materinya di pas loh di tekan diri. Nah, orang kalau dalamnya bagus,
maka bocor lewat ucapan, nanti bocor jadi perbuatan, ya bagus. Tapi sekali lagi mohon maaf, botol kalau dalamnya bangkai, sewaktu-waktu bocor ya bau bangkai. Orang itu kalau batinnya merek bangkai, ya keluar lewat ucapan, jadi perilaku perbuatan, ya kamu tolong ucap no. Ya kayak gitu. Sehingga embong. Iya Pak. Aku ngomong situ ngomong sendiri. Gak ono gaine aku ngomong. Di dalam hati itu ada niat. Dan niat ini penentu semua amal. Amal itu jadi baik, amal itu jadi buruk. Amal itu diterima, amal itu ditolak, itu tergantung niat. Nah, saya jadi ingat pernah saya nanya salah satu murid saya. Halo. Halo. Saya nanya gini, kamu ujian pernah nyontek apa enggak? Yang saya tanya murid saya, itu dia jawab, ya pernah Bah. Akhirnya saya tanya, kenapa kamu ujian kok nyontek? Kan nyontek itu dosa, nggak bagus. Jawabannya sungguh di luar perkiraan saya. Dia langsung menjawab, loh Bah, innamal a'malu binniyat. Kan semua amal itu tergantung niatnya. Akhirnya saya tanya, lah kamu nyontek itu niatnya apa? Ya biar nilainya bagus, nanti orang tua akan senang. Membanggakan orang tua kan bagian dari ibadah. Itu kan termasuk birrul walidain. Subhanallah, saya sampai gobek-gobek. Ini murid ini luar biasa. Jadi luar biasa. Dia jawabannya innamal a'malu binniyat. Semua amal kan tergantung niatnya, Pak. Nah saya niat nyontek itu biar nilai saya bagus. Kalau nilai saya bagus, orang tua saya senang, bangga dengan saya. Berarti membanggakan orang tua, membahagiakan orang tua itu bagian dari ibadah. Jadi saya tepuk tangan ini berarti mental-mental bajingan ini. Orang nggak bener kok ditepuk tangan nih. Subhanallah, akhirnya saya ngomongin kayak gini. Ya udah kalau begitu, karena niatmu sungguh mulia nak. Besok-besok lagi kalau kamu nyontek, mulailah dengan bacaan basmalah. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya mau nyontek ya Allah, mudah-mudahan nggak ketahuan sama pengawas. Itu berarti kan Allah dijadiin satpam. Suruh ngawasin dia, suruh jaga dia biar nyonteknya aman. Ini orang yang syakhsiyah ghaira rasyidah, pribadi tanpa petunjuk kebenaran. Pecah kepribadiannya. Ini mengkhawatirkan, jangan-jangan waktu ujian nyontek diawali dengan bacaan basmalah, nanti begitu jadi pejabat mau korupsi diawali dengan Al-Fatihah. Orang senang, orang susah, itu tergantung bagaimana dia mengelola hatinya. Mohon maaf karena ini ada permintaan dari panitia penggalangan dana. Kan jamnya sudah 15 lebih 10 menit. Biar saya nggak salah sama panitia, karena yang membelikan tiket saya adalah panitia, meskipun tiketnya ekonomi. Duduknya di belakang lagi. Itu pun ada kepastian itu malam Sabtu, Jumat sore saya baru datang dari Kalimantan. Jumat sore baru ada kepastian kalau visanya udah kelar. Oh, anak saya ini udah kosel-kosel. Sampai ngomong gini, Bah, yang ngurusin visa itu siapa? Ya bilangin ya panitia, tak canggih blas. Terus tak rayu, ya udah nanti kalau nggak jadi berangkat ya kita ke Taiwan. Sama-sama karena ini di bulan Rajab yang mulia, sambil berinfak bersedekah, kita sama-sama baca doa yang diajarkan Rasulullah SAW setiap menapaki bulan Rajab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan agar semuanya dapat keberkahan. Dan doanya semuanya sudah hafal kan? Bismillahirrahmanirrahim sama. Allahumma barik lana. Barik bayanganmu lak bima rozak tanah. Menyelenganmu berdokan bahwa Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadana. Saya ulang, Allahumma
balighna Ramadana. Sebelum sama-sama kita baca, kalau diartikan Allahumma ya Allah barik, berikanlah keberkahan, selalu bertambahnya kebaikan lana kepada kami semua ya Allah. Di Rajaba, di dalam bulan Rajab yang mulia ini, wa Sya'bana, dan pula di dalam bulan Sya'ban, wa baligh, dan sampaikanlah nah kami semuanya ya Allah Ramadana, ke bulan suci Ramadan. Amin. Ya, sama-sama kita baca Allahumma barik lana fi Rajaba, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Salawat. Salli wa sallim daiman ala Muhammadin. Salli wa sallim daiman ala wal ali wal ashabi man tawahaja wal ali wal ashabi man qad wahaja. Ya, sambil berinfak. Halo. Oi, kita berdoa sama-sama artinya doa tadi. Ya Allah, jamaah nyuwun barokah ing bulan Rajab. Amin, amin, amin. Ya Allah, jamaah nyuwun ibadah ingkang sregep. Ya Allah, jamaah nyuwun iman Islam ingkang mantep. Ya Allah, jamaah nyuwun kenikmatan ingkang jangkep. Shalawat. Sholli iman ala Muhammadin. Sholli wa sallim daiman ala Muhammadin wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Sambung doa. Allahumma barik lana fi Rajaba, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa Sya'bana wa balighna Menerat aku kono jomune. Artinya doa tadi, saya pakai syair artinya doa tadi. Ya Allah, mugi menengo paring barokah ing bulan Rajab. Amin. Angel loh kata-kata ini kamu. Kalau tadi jep up semua. Ya Allah, mugi paring barokah ing bulan Rajab. Ya Allah, mugi paring Woi, kenikmatan ingkang jagem, iman Islam ingkang mantep. Mangel nggih kata-kata ngono kuwi. Ya Allah, mugi paring barokah ing bulan Sya'ban. Iki anggurnane an kabeh. Ya Allah, mugi paring nikmat seger kuwarasan. Ya Allah, mugi paring rizki halal kecukupan. Amin. Saged damel sangu nindakaken kesalahan.
kainan gayo urip kang kebak kamulyan salih Ya Allah mugi kita menangi wulan poso Ramadan wulan suci wulan engkang mulya Ya Allah mugi kita tansah pikantuk ridho urip bahagia mulya wonten donya wonten akhirate sareng lebet swarga salih Lek up kabeh lek an kabeh aja tupeh gagah njur kakean ora meneng ngono dhisik ngene aja tupeh gagah njur kakean ora gagah ora ibadah uripe mesti dengaran kok cerdas ya kita jemburis tapi cerdas gagah ora ibadah uripe mesti ayo selamat sanggih Ojo tupeh ayu banjur do elingo tuwamu nek wis kempong perot
Manusia ini makhluk yang lengkap, diberi piranti secara lengkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelengkapan itu tidak diberikan kepada makhluk yang lain. Agar kita manusia ini benar-benar tahu apa dan siapa manusia itu, yuk kita merunut pada sejarah. Awal penciptaan manusia yang dibibiti Allah dari Nabi Adam alaihi salam. Ketika Allah hendak menciptakan Nabi Adam alaihi salam, Allah memerintahkan kepada 4 malaikat pilihan. Halo. Yang zaman nyumbang 5 ente tunda-tunda aku sakjane iki nyemplungi loro tapi mangkat ora eneng. Eneng 5 ya wis 5 teh tak cemplung. Nyumbang 5 nggo tunda-tunda. Lah iki rungokke aku yu cahayu. 4 malaikat ini dipilih Allah dan ditugasi untuk membuat anatominya Nabi Adam. Yang 4 malaikat ini punya nama akhir sama, Il. Malaikat yang nama akhirnya pakai Il itu adalah malaikat yang dalam tanda kutip super, ru'asaul malaikah. Mereka adalah Jibril, Mikail, Israel, dan Israfil. Kalau tugas-tugasnya sih cuma pelajarannya anak-anak TK. Saya yakin kalau umat Islam semuanya udah tahu. Jibril tugasnya menyampaikan wahyu, Mikail tugasnya membagi rizkiku, Israel tugasnya mencabut nyawamu. Dan terserah aku yang ceramah aku. Saya ulang, Jibril tugasnya menyampaikan wahyu, Mikail tugasnya membagi rizkiku, Israel tugasnya mencabut, Israfil tugasnya meniup sangkakala, semacam trompet. Aku jadi ingat pernah ditanya sama anak muda, sering saya sampaikan, Bah, katanya Israfil itu tugasnya niup trompet. Aku yang jawab, yo. Dia nanya lagi, nah kalau trompetnya udah ditiup tuh katanya hari kiamat, yo. Masih dia nanya, nah sekarang trompetnya udah ditiup apa belum? Jawab, belum. Tapi wes dimut. Memang iya. Sebelum Allah menciptakan bumi, sebelum Allah menciptakan dunia, Allah udah menciptakan sur, sangkakala itu langsung diserahkan ke malaikat Israfil. Israfil, muten. Udah dimut, tunggu instruksi. Begitu ada instruksi, tiup. Hancur tai jeng ini. Entek tai pe. Jawa aman. Di sini terus cita-citamu kan enggak toh. Nah, kecuali kamu udah nikah sama warga sini dan mampu memualafkan, wah itu luar biasa. Kalau bisa, lalu enggak yuk mulio. Mengapa gini terus? Ini kan hanya batu loncatan saja untuk cita-cita ke depan. Masa sama naruh ngoyot gini. Udah. Nah, niupnya nunggu kiamat nanti. Itu ada yang nanya lagi. Nah, kalau niupnya nunggu kiamat, sekarang Israfil tugasnya apa? Yang ngeresiki trompet. Biar nggak berkarat, nunggu neteye lumayan disebul muni seperempat. Nanti yang kiamat cuma 1/4. Yang 3/4 kan nggak kiamat, gagal kira. Nah, udah 4 malaikat ini ditugasi sama Allah untuk membuat anatominya Nabi Adam. Diambilkan dari tanah-tanah bumi bahan bakunya, cuman ya minta instruksi, minta petunjuk ke Allah, diratani, pokoknya dijumputkan, dikerawokkan dari tanah-tanah bumi rata. Makanya sing putih-putih kayak ini putih-putih kayak untuk mampu tanah ini, untuk mampu tanah ini, makanya kudu mrene ae. Lah sing ireng-ireng ini mampu tanah Afrika. Afrika. Ya kok ambek aku. Ya maksudnya aku ben oleh bolong. Ini malaikat minta petunjuk ke Allah. Ya Allah, ini mau membuat tangan, diambil dari tanah mana? Instruksi dari Allah, tangan bikin dari tanah Son'ah. Son'ah itu ibu kota Yaman. Sekarang tuh bahan baku pembuatan tangan dari sana. Mau membuat kaki, diambil dari mana ya Allah? Kaki ambilkan dari Maghrib, Maroko sana. Mau membuat bokong, pantat,
ini diambilkan dari mana? Diperintah Allah, pantat ambilkan dari Jabal Qaf. Jabal Qaf itu India. Memang kan yang India itu bokongnya semok-semok. Ini bahan baku pembuatannya apa apa? Ketep bojone. Mau membuat dada, ini diperintah sama Allah, dada ambilkan dari Irak, Baghdad. Orang sana tuh alim-alim, wali abdal yang selalu jumlahnya 40 dan 40 ikut jadi patok dunia, itu mayoritas dari Baghdad. Mau membuat kening, the batuk. Batuk. Ini bahannya dari mana ya Allah? Diperintah Allah untuk kening, ambil dari tanah Arafah di Makkah. Mudah-mudahan semuanya bisa ke sana. Amin. Ya enggak amin, enggak kira iso. Mudah-mudahan semuanya bisa ke sana. Amin. Insya Allah mustajabah doanya orang sekian banyak. Kening, batuk dan seluruh wajah ini bahan bakunya dari tanah Arafah. Secara harfiah, secara bahasa, Arafah itu artinya mengenal. Maka orang karo kenalan itu yang dilihat pertama mesti batuk, gak kira kelek. Masa kenalan pertama terus delok bokong, tak mungkin. Arafah, mengerti, memahami, halo, ketenangan, ketentraman. Sehingga anak cucu Nabi Adam kalau lagi susah, gelisah, resah, andilau antara dilema dan galau, sumpah, jibek, judek, bingung, kalau kepingin sembuh solusinya kening ini tempelkan ke tanah, nyungsepo. Niki sing diutang gak lunas-lunas. Sumpah kemudian itu kok kene nyungsepno kali. Artinya pakai sujud. Orang sujud itu kan keningnya disosokkan ke tanah. Segede apapun problemmu, sebesar apapun masalahmu, kalau pengen tenang, pengen tenteram, pakai sujud. Sujud itu keadaan di mana seorang hamba itu posisinya paling dekat sama Allah adalah ketika bersujud. Halo. Halo. Matul nang Gusti, bersimpuh di hadapan, mohon petunjuk kepada, minta solusi kepada, mesti beres. Taman aja bantah, lho, ngenteni garapane Gusti Allah kesuwen. Gusti Allah ini garap apa-apa gak gelem cak-cek. Lemot Gusti Allah. Pancene Gusti Allah kakean garapan. Ya jangan gitu. Allah yang dianggap kakean garapan gimana? Allah itu garapannya halus. Saking halusnya sampai gak ketara. Pohon-pohon yang dulunya kecil jadi besar itu yang besarkan Allah. Diodoti tapi gak ketara, modotine ya apa? Ibu-ibu hamil itu wetenge pelentah-pelentui, nang kita sing gedhekno bojone. Ora iso ya Gusti Allah. Tapi halus carane, sing hamil itu ndak tahu modote ya apa. Gusti Allah garapane halus ngono iku. Ya sampai bisa saya datang ke sini beresi sing beresi sapa? Allah yang bikin semuanya itu takdir Allah. Allah ridho kepada acara hari ini. Apapun yang menjadi arah, apapun rintangannya, meskipun waktunya semepet. Tapi nyatanya oleh Allah ditakdirkan Anwar Zahid bisa ketemu sama yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Terus tetap berjaya saudaraku. Oke, kemudian halo. Halo. Ringkes karena waktunya tinggal. Wah, lah sudah suci. Omertak. Iya. Ketika yang ngomongku kapan yuk. Proses penciptaan anatomi Nabi Adam ini hampir selesai. Tinggal satu organ yang belum. Malaikat 4 tadi rombongan menghadap Allah. Ya Allah, ini pembuatan anatominya hampir purna. Tinggal satu organ yang belum. Apa malaikat yang belum? Allah tanya gitu. Sebenarnya sih Allah udah ngerti. Kok pakai nanya? Ya, memang kadang-kadang Gusti Allah gayanya seperti itu. Ini diomongin kok gak percaya. Gusti Allah kadang-kadang gayanya ini. Udah ngerti pakai nanya. Ini untuk pelajaran. Sampeyan yo ngono kok. Bukan saya harap nang pasar, pakaiannya udah kayak gitu kan jelas kalau mau belanja pakai tas putih. Nang pasar mbak, yang ditanya ya, iya, disuruh majikan belanja. Padahal yang podo ngerti nih, masa ditakani ke pasar mbak, nggak tahu nanya. Ini bukan hanya orang biasa toh, orang-orang pandai yo tiru, wong upacara yang pinter-pinter.
inspektur sama komandan upacara udah sama-sama tahu, sama-sama ngerti kalau pasukannya udah siap. Itu inspektur yang dilapori karo komandan dulu. Wah, upacara siap, dimulai. Inspekturnya yang danai, laksanakan. Padahal udah sama-sama ngerti. Masa ada inspektur dilapori komandan, wah, upacara siap, dilaksanakan. Seru. Ya, laksanakan. Pinter-pinternya. Sama, Allah udah tahu. Tapi tanya, apanya yang belum? Para malaikat menjawab, hatinya yang belum. Ya Allah, ini kita bikin dari tanah mana? Kemudian Allah kasih instruksi malaikat, khusus hati jangan dibikin dari tanah dunia. Khusus hatinya Nabi Adam aku ciptakan spesial dari tanah surga. Jadi organ hati ini tercipta dari tanah surga. Hati membentuk karakter, hati membentuk mental, sehingga anak cucunya Nabi Adam yang bernama manusia, termasuk yang hadir di sini semua, maunya tuh mentalnya mental surga. Karena hati manusia ini terbuat dari tanah surga, sehingga manusia itu maunya mentalnya mental surga. Mental surga itu gimana? Ya mau enak, nggak mau susah. Di surga itu apa yang diinginkan, kecapaian, sakdek, saknyet, keturutan, ingin apa langsung, ingin apa langsung, itu di surga. Di surga itu tidak ada susah, yang ada seneng. Di surga itu tidak ada payah, tidak ada repot, yang ada enak, yang ada nikmat. Maka manusia itu mentalnya kayak gitu, mental surga. Maunya sih nggak usah pakai kerja, tapi duit banyak jadi orang kaya. Potong kamu lah ngono. Ya mental surga itu emang kayak gitu. Tidur dan tidur. Begitu bangun ini sor bantal tumpuan duit. Nggak usah berkarya, nggak usah berprestasi, tapi dapat penghargaan. Itu mental surga. Memang di surga itu yang ada kan enak. Ini gue paham bukan kamu? Paham. Di surga itu nggak ada rakyat, nggak ada anak buah, nggak ada bawahan, semua pimpinan, semua ahli surga itu pimpinan. Rakyatnya siapa? Ya para malaikat, para bidadari itu jadi rakyat. Maka manusia itu mentalnya mental pemimpin. Saya yakin nggak ada orang yang jadi pembantu kok selamanya mau jadi pembantu. Karpe yo kepengin jadi majikan cuma ra iso. Halo. Kalau Pak RT ditanya kepingin jadi kepala desa apa enggak, mesti kepingin. Pak kepala desa ditanya kepingin jadi camat, kepingin. Itu mental pemimpin. Pak camat tanya pengen jadi bupati, mesti kepingin. Pak bupati ditanya pasti pengen jadi wali kota, kepingin. Jadi gubernur, kepingin. Halo. Halo. Pak gubernur ditanya pengen jadi presiden enggak, kepingin. Pak presiden enggak tahu aku. Soalnya di atas presiden itu cuma peci. Peci, fotonya pakai peci sama Garuda Pancasila ya. Ingin kaya, boleh apa enggak? Halo. Ingin jadi orang kaya, boleh apa enggak? Oh, kalau saya harus. Orang Islam itu harus kaya. Orang Islam itu jangan sampai miskin. Dilanjut gak ini? Orang kaya. Orang Islam itu dilarang miskin. Harus kaya. Buktinya Al-Quran yang 30 juz 114 surah itu nggak ada satu ayat pun yang memerintahkan manusia untuk menerima zakat, menerima sedekah. Nggak ada. Coba kalau ada yang tahu ayatnya, hai orang-orang yang beriman, terimalah zakat. Nggak ada. Yang ada adalah perintah untuk mengeluarkan zakat, membayar zakat, mengeluarkan sedekah, berinfak. Nah, bisa mengeluarkan zakat, bisa sedekah, itu harus memenuhi syarat. Di antara syaratnya ada nisab, ada yang dikeluarin. Itu perintah untuk miskin apa untuk kaya? Itu anjuran untuk miskin apa untuk kaya? Halo? Mana ada ayat Al-Quran yang memerintahkan manusia untuk menerima zakat? Nggak ada. Yang ada justru adalah perintah untuk mengeluarkan zakat. Orang Islam harus kaya. Ayat Quran yang pas tengah, biasanya lafaz ada yang warna merah ditulis tebel, wal yatalaqqaf, pas di tengah-tengah. Itu ayat apa? Ayat ekonomi.
ditaruh pas di tengah. Ini simbol betapa ekonomi merupakan pilar penyangga kekuatan Islam. Allahumma sholli ala Muhammad. Falyatikum birizqim minhu wal yatalattaf. Ayat ekonomi ditulis di tengah-tengah bahwa ekonomi merupakan pilar utama. Lalu kalau orang kita masyarakat Indonesia, tangan tuh jarinya 5. Yang menyimbolkan orang kaya itu jari tengah, yang paling gede, yang paling tinggi. Ini simbolnya orang kaya. Tempatnya di paling tengah. Coba, kan kalau filosofinya gitu, jempol ini kiai, ulama, guru, ustadz harus jempol. Kalau belum jempol, jangan ngaku kiai dulu. Artinya jempol itu menguasai berbagai macam disiplin ilmu, mampu memberikan solusi berbagai problem di tengah-tengah umat. Yang berarti katekno aku ngomong. Kadang mohon maaf, punya santri baru 4 ekor rambut ayo. Jubahe kelengser lemah. Surban 500 meter. Tasbih enggak mau kayak umumnya punya orang dari kayu yang kecil-kecil. Ini tasbih kelopo dirantangi. Jadi kalau ngitung bludak. Sekarang ditanya hukum lho. Harus jempolan dulu. Lu. Ini para ulama jempolan. Nah ini pemimpin. Namanya jari telunjuk yang tugasnya nunjuk. Nunjuk itu lurus apa bengkok? Yang lurus sana. Meskipun deket sini tetap lurus. Masa orang nunjuk ini. Meskipun deket ini tetap lurus, maka pemimpin harus lurus. Sana ya sana, sini ya sini. Ini untuk bantuan BMI ya BMI semua, jangan gini. Ini nggak paham betul. Nah ini yang jadi tengah ini orang kaya. Ingat, kamu itu orang kaya. Titipan kekayaan dari Allah banyak. Kamu di tengah, kamu paling gede, kamu paling tinggi. Kiri kanan kamu ini butuh bantuan kamu. Jangan belendong ketemu dewe. Nah ini pemuda-pemudi harapan. Makanya yang biasa dipakai cincin termasuk akik. Ini nggak pamer akik gue. Pemuda-pemudi harapan termasuk kalian. Pahlawan Devisai masuk. Iki. Ini sampean. Jadi jentik, wong cilik, wong angklek, lu duwe dingkle, ora pati duwe. Jarang-jarang mangan iwak pitik, paling lawe iwak betik. Ya nopo-nopo kecudek dhisik. Tapi jangan diremehin. Meskipun ini kecil, kadang ada masalah yang 4 gede ini nggak bisa ngatasi. Yang beresi malah iki. Ini juga waktu. Iya kita ngendok bareng. Ini pakai jente, aja pakai jempol. Suwek bro. Al-A'immah min Quraisy. Yang jadi imam pemimpin itu dari Quraisy. Quraisy itu yang kemudian berkembang menjadi Krus. Yang jadi pemimpin itu ya yang punya krus itu. Kalau nggak punya krus jangan coba-coba nyalon. Rangira dadi. Mbok apikmu kaya malaikat. Kalau nggak punya krus jangan coba-coba nyalon. Al-fulus yuhyin nufus. Wa man laisa lahul fulus mampus. Itu dalil sing bocah-bocah iki wis do apal kabeh. Loh iya, sekali lagi orang Islam itu harus kaya. Iya. Jangan sampai miskin. Mental surga lagi. Di surga itu luas tanahnya satu orang tuh jatahnya minal masyriq ilal maghrib, jagat wetan tekan jagat kulon 10 kali lipat. Maka karakter manusia itu mental ahli surga itu kalau punya tanah udah 1 hektar kepingin punya 2 hektar, punya 2 hektar ya kepingin punya 10 hektar, punya 10 hektar kepingin punya ratusan hektar. Kalau ada orang punya tanah 2 hektar ditanya ingin nambah jadi 6 hektar apa? Enggak, aku curiga dia bukan potongan ahli surga. Bukan potongan ahli surga. Halo? Mohon maaf ya, mohon maaf. Kalau ada laki-laki lihat perempuan cantik
itu mental ahli surga. Karena laki-laki mau masuk surga, baru sampai di pintu surga itu sudah dijemput 70 bidadari. Orang lanang sitok bro, jatahnya bidadari 70. Makanya ya kayak gitu lah, aku nggak berani nerusin karena ini sensitif untuk sebelah sini. Apalagi nanti terus ingat sama suami yang ditinggal di rumah. Itu mental ahli surga. Mohon maaf, di surga itu minumannya ada sungai dari madu, sungai dari susu, ada sungai dari khamr, arak yang memabukkan. Makanya anak yang mabuk-mabuk itu juga mental swarga itu. Itu mental ahli surga. Nanti dulu. Nah terus di surga itu nggak ada nikah, nggak ada. Ketemu perempuan ya canda cek. Makanya yang gendaan-gendaan itu juga mental surga. Mental surga. Nah, endingnya dari omongan saya, mohon maaf, mental surga itu jatah kita besok kalau udah tinggal di surga. Di dunia ini belum saatnya. Itu jatah besok ketika di surga. Sehingga mental-mental ahli surga kalau dikesusukan di dunia ini, dikesusukan niku wayahe esuk ketika sudah di surga. Kalau sekarang masih di dunia kok pengen cepet ngerasain apa namanya? Nah iya kesusu. Bahasa Indonesia ini kan didisekkan. Bahasa karepku. Kalau mental surga itu ditarik ke dunia ini jadi ajangnya dosa. Ini justru malah jadi sumbernya dosa. Jadi dosa itu adalah mental-mental surga yang ditarik ke dunia. Nggak usah ngelihat sebelah sana, lihat aku aja. Woi, woi. Siapa yang ingin merasakan nikmat surga di dunia ini, justru besok di akhirat dia tidak akan pernah bisa merasakan nikmat surga yang sesungguhnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Al-ajalah qabla al-awani uqiba bi khilwani. Ada satu pepatah kaidah yang mengatakan, enggak aku malah gatek-gatekno. Tergesa-gesa ingin mendapatkan sesuatu sebelum waktunya itu justru, alhamdulillah aku gak direken ya. Oh subhanallah, tambah saudara kita ya Allah, alhamdulillah ya bro. Subhanallah, tengok-tengok dulu bro, tengok-tengok dulu, tak rampungno dulu. Alhamdulillah kita doakan mudah-mudahan beliau setelah dapat hidayah ini betul-betul bisa istiqamah. Saya lanjut. Nikmat surga itu harusnya dirasakan besok ketika sudah tinggal di surga. Di dunia ini belum saatnya. Siapa yang ingin merasakan seperti nikmat surga di dunia ini, maka dia di akhirat tidak akan pernah bisa merasakan nikmat surga yang sesungguhnya. Al-ajalah qabla al-awani uqiba bi khilwani. Tergesa-gesa ingin mendapatkan sesuatu padahal belum waktunya, maka justru dia akan dihukum dengan tidak bisa mendapatkannya. Loh, contoh, ada anak tergesa-gesa kepingin dapat warisan dari orang tuanya, padahal namanya anak berhak mendapatkan harta waris dari orang tuanya itu nanti kalau orang tuanya sudah meninggal. Kalau orang tuanya masih hidup dikasih, itu namanya bukan warisan, ya hadiah. Namanya harta warisan itu adalah ketika orang tuanya sudah meninggal. Lah kono anak kesusu pengen nampa warisan padahal wong tuane isih urip. Ah kesuwen pateni ae. Ini anak justru malah tidak berhak mendapatkan warisan. Secara hukum, anak yang membunuh orang tuanya dia tidak berhak mendapatkan warisan.